Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hari Raya Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 26 dan 27. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria menjadi salah satu tokoh penting dalam Perjanjian Baru. Peran Maria dalam karya keselamatan Allah tidak terbantahkan oleh siapapun yang membaca kitab suci. Dalam bacaan Injil hari ini menceritakan bahwa dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud bernama Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat Gabriel kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan jadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan jadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Saudara-saudari terkasih, perkataan malaikat Gabriel bahwa Bunda Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak menimbulkan ketidakmengertian dan kebingungan dalam diri Bunda Maria. Bunda Maria tidak mengerti dan bingung bagaimana mungkin dia bisa hamil padahal belum bersuami. Oleh karena itu, Bunda Maria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku
menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat Gabriel meninggalkan Maria. Saudara-saudari terkasih, pemakluman Bunda Maria yang dikandung tanpa dosa asal secara resmi dilakukan Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember tahun 1854. Beliau mengumumkan dogma, ajaran resmi Gereja Katolik, bahwa perawan Maria dikandung tanpa noda, yang menyatakan bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa asal. Namun, apa yang dilakukan oleh Paus Pius ke-9 ini bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, tanpa dasar dan tanpa landasan yang jelas dan terpercaya. Sebab sesungguhnya dogma atau ajaran Gereja Katolik tentang Bunda Maria yang dikandung tanpa noda ini sebenarnya sudah ada sejak abad kedua, yakni oleh Santo Irenaeus. Artinya, ajaran ini sudah muncul tidak lama setelah para rasul meninggal. Dengan kata lain, ajaran ini muncul atau lahir dari tradisi suci yang nilainya sama dengan kitab suci. Dan apa yang diajarkan oleh Santo Irenaeus tetap dipelihara dan dipegang teguh oleh Gereja Katolik sampai pada akhirnya abad ke-19 ditetapkan sebagai sebuah ajaran resmi oleh Paus Pius ke-9 yang tak terbantahkan kebenarannya. Saudara-saudari terkasih, apa yang disampaikan oleh Paus Pius ke-9 dikuatkan sendiri oleh Bunda Maria lewat penampakannya. Sebab tepat 4 tahun setelah ajaran ini muncul, yakni tahun 1858, Bunda Maria menampakkan dirinya selama 18 kali kepada seorang gadis di Lourdes, Perancis, bernama Bernadette Soubirous. Dalam penampakannya yang ke-16, Bunda Maria menyatakan dirinya sebagai perawan yang dikandung tanpa noda dosa. Dan Gereja Katolik mengakui dan menerima penampakan Bunda Maria di Lourdes, Perancis sebagai penampakan yang asli. Ini bukan rekayasa, tetapi kenyataan bahwa apa yang diajarkan gereja bukan sesuatu yang asal-asalan. Dan dari peristiwa ini kita belajar bahwa Allah dapat melakukan sesuatu yang besar dan luar biasa dalam hidup orang-orang yang rendah hati dan mau percaya serta berserah seutuhnya kepada rencana dan kehendak Allah, seperti Bunda Maria yang hari ini dirayakan oleh gereja sebagai Bunda yang dikandung tanpa noda dosa. Semoga kita pun meneladani Bunda Maria untuk bertumbuh dalam kekudusan. Apakah kita meneladani Bunda Maria yang dikandung tanpa dosa dengan sikapnya yang rendah hati dan percaya penuh kepada Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dosa dengan sifatnya yang rendah hati, setia, dan percaya kepadamu. Bantulah kami supaya di masa Advent ini
kami belajar rendah hati dan berserah seutuhnya hanya ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.